Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa kembali dengan Bu Wahyu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bu Wahyu akan membagikan tentang tips supaya anak senang belajar. Jadi Masya Allah, tentunya kita sebagai orang tua paling susah mengajak anak-anak kita belajar. Tetapi insya Allah dengan metode yang menarik, maka anak-anak kita akan mau belajar, terutama belajar matematika yang dibilang paling sulit, tapi insya Allah tinggal. Yang pertama adalah kenalkan sejak kecil adalah buku-buku, baik itu Al-Quran, kemudian buku cerita, tulisan-tulisan, itu kita kenalkan ya. Kita kenalkan, kemudian kita belajar bersama, jadi membaca bersama. Ketika anak belajar, kita juga mendampinginya, sehingga insya Allah anak akan tahu kita sedang bersama dengan anak-anak. Misalnya kalau Iqra ya dimulai dari jilid 1, kalau membaca juga hampir sama ya, ada jilid 1. Misalnya bata, basa kan gitu. Membaca ada juga seperti itu. Jadi kita belajar mendampingi anak-anak kita supaya anak mau belajar. Kemudian kalau misalnya matematika ya, kita belajarnya kita dampingi dengan istilahnya visual atau nyata gitu ya. Misalnya tambah-tambahan, kurang-kurangan itu kita bawa alatnya gitu nggih, pakai lidi atau pakai buah atau pakai apa itu, maka anak akan tambah senang ya. Kemudian setelah anak-anak kita bisa belajar membaca, mau belajar, kita dampingi. Jadi tapi mohon maaf begini saudaraku, jangan sampai ketika kita mendampingi itu anak belajar betul kita membawa HP, mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang anak-anak dari buku cuman baca HP harusnya. Kita belajar juga sambil membaca gitu ya, misalnya buku apa gitu ya. Kemudian sesudah itu saudaraku, pengalaman saya dulu ketika mengajari anak saya, terutama akan adanya ujian. Jadi belajarnya itu tiap hari, dalam sehari mengerjakan soal-soal sekitar kurang lebih 25-50. Untuk apa? Pembiasaan. Jadi nanti kalau sudah selesai kita ajak jalan-jalan, kemudian beli apa yang ia suka. Dan ketika tiba waktunya ujian, justru anak saya sudah tidak mengerjakan soal lagi, tapi hanya sekilas membaca sekilas karena sudah terbiasa ia kerjakan setiap harinya. Jadi tidak tegang gitu ya. Kemudian bahkan kita ajak tadi jalan-jalan sebelum ujian itu ya, kemudian makan bersama yang ia sukai, sehingga ketika ujian justru kita sebagai orang tua, alhamdulillah ya, saya dengan anak-anak saya ketika ujian itu mesti saya berpuasa, anak-anak juga, dan malam kita bangunkan untuk tahajud bersama. Jadi kadang-kadang kalau saya masih ingat dulu ya, waktu anak saya SD itu ketika ujian sama gurunya udah dikasih makanan, loh kok malah puasa Bu Wahyu, terus saya ditelepon gitu, tapi nggak apa-apa, insya Allah nggak masalah. Dan ternyata syukur alhamdulillah nilai-nilai anak saya semuanya baik, bahkan nyaris sempurna. Matematika 10, IPA 9,8, bahasa Inggris juga sama 9, bahasa Indonesia 9 lebih, jadi hampir 10. Jadi artinya ketika kita mengajarkan anak-anak juga prihatin, terutama ketika mau ujian, ternyata juga berimbas pada nilai yang baik. Walaupun dulu saya pengen sekali bisa ke SMA Teladan, nilai saya nyaris anak saya bisa. Kemudian dulu saya pengen sekali ke UGM, nah sekarang anak saya bisa ke UGM. Jadi saudaraku, kadang-kadang kita orang tua tidak boleh kemudian dalam belajar itu menerapkan sistem otoriter, karena maksudnya harus tidak, tapi kita dampingi, kita juga orang tua mendampingi. Ketika apalagi anak ujian, kita juga mendampingi, sholat tahajud, berpuasa, mendoakan, insya Allah anak-anak kita akan sukses apapun. Dan anak-anak pasti punya kesuksesan masing-masing, ada yang di bidang matematika, ada di bidang seni, ada masing-masing. Jadi tidak semua anak harus nilainya bagus semua. Jadi anak saya juga punya kekurangan, saudaraku. Kekurangannya di bidang kesenian, olahraga itu memang agak berkurang. Tapi kalau
esak, alhamdulillah nilainya bagus-bagus semuanya. Jadi bersyukur kepada Allah, dan semuanya juga lulus UGM tanpa tes. Itu semua karena Allah, betul-betul karena Allah. Mudah-mudahan jika saudaraku ingin sekali anak-anaknya bisa sukses belajarnya, kita sebagai orang tua harus mendampingi dengan tip-tip yang sudah saya kenalkan tadi. Insya Allah mudah-mudahan berhasil, semua anak kita sukses baik di dunia dan insya Allah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.